لمشايخنا ولمعلمينا ورسلهم وفروعهم وأزواجهم أجمعين ولفتوح العلم والحلم والحكمة والحكام وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Wa'lamu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yanbaghi lil 'alimi an yaskuta bi'ilmihi wa la lil jahili an yaskuta bi jahlihi. Wa bisanadil muttasil ila al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa ada'an naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustadi wasyariki wat tabati alaihi. Ini kita bahas pembahasan baru, itu pasal mengenai fi ikhtiyaril ilmi, memilih ilmu. Jadi sebelum kalian belajar itu ada yang namanya memilih ilmu itu, ya. Jadi ilmu jangan sembarangan belajar, pilih-pilih dulu. Menurut kitab kita ini, ya, kalau kita mau belajar kita diharuskan memilih. Wal ustadi dan juga guru, ya, memilih guru ada pembahasannya, ya. Wasyariki memilih teman, ya, dengerin. Kalian kalau nuntut ilmu, kalau ngaji, ya, kalau sekolah, kalau ngaji itu pinter-pinter milih teman. Karena kalian mau si pinter apa, kalau temannya buruk, lama-lama kalian akan ke bawah buruk. Ya, kayak gitu tuh. Nah, berikutnya wattabati alaihi. Wattabat dan teguh pendiriannya alaihi ketika menuntut ilmu. Nanti akan dibahas, ya. Perhatiin yang perempuan, yang laki-laki. Kalau menuntut ilmu itu pasti susah, maka diperlukan keteguhan hati yang sangat, ya. Kayak gini nih, ini alhamdulillah nih, malam ini nih malam pertama. Ini alhamdulillah jamaahnya sampai ke luar-luar, sampai kiki nggak kebagian tuh di depan pintu. Patin, iya, sampai tempat sana, sampai ke warung Madura itu ada yang terapul, ya. Alhamdulillah, cuma nih berarti ini dengerin omongan saya nih, dengerin omongan saya. Besok sampai seterusnya, sampai dengan nanti kita tawakuf menjelang Ramadan yang akan datang, itu pasang surut. Ada yang nongol, ada yang enggak, ada yang nongol, ada yang enggak. Memang begitu. Karena menuntut ilmu susah nih. Dulu saya ada majelis taklim saya di Lebak Bulus. Itu waktu awal-awal ngaji saya bilang, ini banyak nih, nanti insya Allah kan pada pengangguran semua tuh, ada pengangguran. Nah saya bilang nanti pas ngaji ada aja ujiannya, salah satu ujiannya itu diterima kerja. Bener nih kan batu, gitu. Yang mana dapat kerja. Ya, karena untuk ilmu memang susah. Ya, jadi perlu pendirian yang kuat untuk yang namanya menuntut ilmu, khususnya ilmu agama Islam. Ya, perhatikan. Yang bagi li thalibil ilmi, semestinya li thalibil ilmi, bagi para pencari ilmu, an yukhtara min kulli ilmin ahsanahu. Bagi orang-orang yang ingin mencari ilmu, semestinya dia memilih, ya, ilmunya itu adalah ilmu, ya, min kulli ilmin hasanatin, seluruh yang dia tuntut, yang dia cari adalah ilmu-ilmu yang memiliki muatan kebaikan. Ada muatan kebaikannya nggak? Ada, pelajarin. Ya, kalau nggak ada muatan kebaikannya, jauhin. Paham? Maka, saya mau tanya nih, kalau ilmu agama kira-kira ada nggak muatan kebaikan? Ada nggak muatan kebaikan ilmu agama? Ya, ilmu agama Islam itu di dunia dan di akhirat. Kalau kalian bilang nggak ada, nanti kalau meninggal jasadnya lempar ke kali. Karena ngurusin jenazah itu ilmu agama Islam. Paham nggak?
disolatin, dikafani, dikuburin, di apa gitu, mandiin. Itu semuanya rangkaian ilmu agama Islam. Kalau kalian bilang nggak ada manfaatnya, nah kalau mati mayatnya lemparin ke kali. Ini di kali Cilawe. Tungguin banjir biar hancur. Ya itu semua agama tuh. Ya. Makanya kalau ada muatan kebaikannya ada. Itu salah satunya ketika ada orang meninggal. Nah untuk keseharian kita itu banyak manfaatnya. Ya khususnya Nur Hafizah. Ini lihat sini. Ya. Berada di sini. Ya. Jadi ada muatan kebaikannya. Ya, apalagi untuk keseharian kita, khususnya nanti untuk akhir kehidupan kita, yaitu menggapai mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan diberikannya surga. Ya. Jadi lihat dulu ilmunya, ada kebaikan. Kalau ada kebaikannya pelajari. Gitu ya, pelajarin. Kalau ada kebaikannya pelajarin, jangan sampai nggak dipelajarin. Ya. Di sini dulu, jangan sibuk sendiri. Wa ma yahtaju ilaihi fi amri dinihi fil hali, dan apa-apa ya, dan sesuatu yang membutuhkan kepadanya fi amri dinihi, yaitu urusan di agamanya, fil hali, yaitu keadaan saat ini. Pertama ada muatan kebaikannya, yang kedua itu ilmu agama yang kita akan amalkan pada saat ini. Contohnya nih, ini kita semua terikat dengan ibadah sholat. Kalian suka nggak suka, mau nggak mau, kita orang Islam maka terbebani oleh kewajiban sholat. Maka ilmu-ilmu yang berkaitan dengan sholat itu wajib kita pelajari. Nah ini nih amri dini, urusan agama fil hali, yang saat ini kita akan pelajari, yang akan kita laksanakan. Sholat, zakat, puasa, ya. Puasa pelan tuh kayak puasa nih kemarin, ya. Puasa. Puasa itu bisa jadi puasa itu ibadah yang pahalanya itu paling besar. Ya, karena apa? Karena rahasia. Dirahasiain sama Allah. Dibuat kejutan nanti di akhirat nanti kita berjumpa sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai puasa. Nah, kemarin lihat, nah ini kan udah ini, kalau yang kagak puasa tahun ke tahun ini, bodoh. Tahun depan jangan sampai sehari pun kalian kagak puasa. Sayang, masa muda nggak akan balik lagi. Nanti ketika kalian udah tobat, udah dapat hidayah pengen puasa, tubuh kalian udah nggak bisa bertumbuh. Udah tua, asam urat, darah tinggi, kolesterol, apalagi sakit gula, apa semacam, udah prostat dan lain sebagainya, yang bikin kalian nggak bisa puasa. Akhirnya tinggal nyesel doang, aduh pengen asam muda lagi, cuma udah nggak bisa. Gitu ya. Paham nih? Paham ya? Tsumma ma yahtaju ilaihi fil ma'al, dan kemudian apa-apa yang membutuhkan kepada ilmu tersebut fil ma'al, yaitu kehidupan di akhirat nanti. Ya, yaitu ilmu agama. Ilmu agama tuh di dunia dan di akhirat itu kepake. Makanya kalian kalau yang belajar ilmu agama jangan pikir untung rugi. Gua ngaji untung gak ya? Gua ngaji rugi gak ya? Misalnya gini, aku kalau ngaji untung nih, dapat makanan misalkan. Ada suatu malam misalkan kagak ada konsumsi, ya rugi nih mah, kagak ngaji udah sejam di musola, nggak dapat makanan, nggak dapat es teh manis. Ngaji jangan mikir untung rugi, misalkan jauh, ya ngajinya jauh, bensin gua habis gitu. Jangan, karena ketika kita nggak untung di dunia, maka keuntungannya nanti akan Allah berikan di akhirat. Tenang aja, ya. Kalau jual beli sama Allah, ya itu nggak akan pernah rugi, karena Allah itu adalah zat yang nggak pernah bisa bangkrut, nggak pernah miskin. Ya paham nih? Ya kalau ngaji jangan pikir untung rugi. Paham? Paham ya? Wa yaqdimu ilmu tauhidi, dan mendahulukan, yang pertama itu mendahulukan ilmu tauhid. Yang pertama tauhid, ilmu mengenal Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ya'rifullahu ta'ala bidalil, mengenal Allah Subhanahu wa taala bidalil, dengan dalil, dengan petunjuk-petunjuk. Ya, kalian orang Islam? Orang Islam bukan nih? Ya. Siapa Allah? Allah itu siapa? Apa sifat-sifatnya? Sifat wajibnya apa? Sifat mustahilnya apa? Bagaimana cara kita meyakini adanya Allah? Itu pelajari.
Jadi jangan kita beragama cuma sekenanya doang. Nah itu semua itu ada di dalam pengajian, ngaji lagi, ngaji lagi, ngaji lagi. Gitu. Ini pada kegerahan nih. Pada kegerahan ya, apa ini? Pada kegerahan ya. Ya, perhatikan. Fa inna imanal muqalladi wa in kana sahihan indana. Maka sesungguhnya iman al-muqalladi, sejak iman yang di apa sih? Fa inna imanal muqalladi, maka sesungguhnya iman secara taklid. Jadi kita mengikuti aja. Jadi kalau kita beriman, tapi keimanan kita cuma gara-gara ngikutin. Jangan bercanda. Jangan bercanda. Jangan bercanda. Karena keimanan kalau cuma ngikutin, ikut-ikutan, tau gak? Kok beriman, kok sholat? Iya, ini bapak gue sholat, jadi gue sholat. Oh, tetangga gue sholat, jadi gue sholat. Oh, teman gue sholat, jadi gue sholat. Kayak gitu tuh, ya. Wa in kana sahihan indana, meskipun itu benar menurut kita, lakin yakunu atiman bitarkil istidlali, akan tetapi nanti bisa menjadi dosa apabila tidak ada yang namanya dalil, tidak ada petunjuk, baik itu dari Al-Quran dan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah ngajinya jangan banyak-banyak, nanti pada gumoh, nanti pada besok ngajinya kelamaan, gitu ya. Nah, pesan saya sekarang nih, pengajian udah selesai nih, pembahasan kita. Cuman saya ingin berpesan nih untuk yang kecil. Kalau sholat, jangan mukul-mukul gini-gini, bapak-bapak. Bapak-bapak lagi pada sholat, mukul-mukul, tembok lagi mukul-mukul. Ya jangan, karena gini, sholat itu, ini orang sholat itu lagi ibaratnya kayak orang lagi nelpon sama Allah. Kalian lagi teleponan, asik ngobrol, tiba-tiba sinyal buruk, suara dia kerasa-kerasa, suara kalian kerasa-kerasa. Jadi ngobrolnya nggak akan nyambung. Nah ibaratnya kayak gitu, orang kalau lagi sholat itu lagi teleponan, tiba-tiba ada pengganggu sinyal loh. Tiba-tiba ada sinyal yang mengganggu, kerasa kayak gitu, paham? Ya, jadi harus jangan sampai bercanda. Nah yang udah pada talim, yang udah mukallaf, yang udah mumayyiz nih, yang dewasa, saya himbau, ayo pada sholat. Saya hanya menghimbau, watawasau bil haqqi watawasau bis sabri, ya, saling menasehati dalam kebaikan dan kesabaran. Saya nasihatin kalian nih, selebihnya kalian mau pakai silakan. Alhamdulillah. Kalau enggak urusan kalian dengan Tuhan kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Saya udah nggak ada tanggung jawab karena saya sudah mengingatkan. Nah, dengerin, untuk pengajian yang akan datang usahakan langsung datang. Jadi jangan kelamaan, jangan ditunggu gitu. Iya nih, kalian udah kayak kiai sih. Acara mulai baru datang, udah tolong, baru datang, gitu. Tahan dulu, ini lagi pada masih jadi santri. Ya lagunya jangan kiai dulu, ntar ada masanya. Orang ya kalau belum mulai belum pada masuk, jangan. Itu kalau orang alim, kiai, abah, ustadz memang ditungguin sama jamaah gitu, paham nggak? Ditungguin, kiainya mana ya, kiainya mana belum datang. Emang beliau sibuk kayak kemarin Ustadz Fatih lagi maulidan. Ya, Ustadz Fatih lagi maulidan, sebelum datang di sini beliau lagi ngisi tempat lain. Buru-buru tuh dari luar kota, buru-buru sampai ke sini, akhirnya beliau datang. Ustadz Yusa, walaupun beliau nggak sampai sini, tapi saya ketemu di depan. Minta maaf ya, gua habis ngisi juga. Emang ngisinya di Kiputan, acaranya juga acara teman saya tadi, Bang Haji Mulyono ngadain acara, minta Ustadz Yusa yang jadi penceramahnya. Begitu kalau kayak kiai mah memang sibuk. Nah kalau kalian kan kagak sibuk, jadi biar nggak ngaret, karena kalau ngaret kasihan yang anak kecil. Apalagi kalian nanti yang pada besok sekolah gitu kan, paham ya tuh maqala wa yaqdarul ladhi wallahu a'lamu bis-shawab.